Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari tentang asesmen diagnostik kurikulum merdeka. Assessment at every stage of instruction can help teacher match teaching and learning plans to students' learning needs. Jadi menurut Tomlinson dan Tonya Moon, ini bahwa penilaian dalam kurikulum merdeka begitu ya, assessment itu ya. Kalau diartikan sebagai penilaian ya, dalam kurikulum merdeka namanya jadi assessment pada setiap jenjang ya, pada setiap tingkatan ya, bisa dikatakan pada kegiatan awal, kegiatan tengah ataupun pada kegiatan penutup. Ini bisa membantu Bapak Ibu guru mencocokkan ya, antara RPP yang sudah dibuat atau modul ajar yang sudah direncanakan begitu dengan kebutuhan siswa. Jadi dengan adanya asesmen ini bisa mencocokkan ya antara apa yang dituliskan nantinya di RPP atau di modul ajar dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Kalau kita kasih ilustrasi misalnya, kalau kita misalnya punya siswa begitu ya, kita punya siswa di sebuah sekolah yang mereka itu tinggal di daerah pegunungan. Nah, kalau kita asesmen mau piknik di mana mereka, maka tentunya mereka akan memilih piknik di pantai daripada piknik di daerah pegunungan. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan daerah pegunungan. Nah, tentu saja mereka akan memilih di daerah perkotaan, di daerah pantai begitu. Akan menjadi pilihannya. Nah, kita bisa mencocokkan pilihan siswa tadi, pilihan kemana, itulah yang namanya assessment. Jadi assessment ini nantinya akan membantu ya Bapak Ibu guru mencocokkan rencana pembelajarannya itu mau seperti apa, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi pada setiap tingkatan ya, pada setiap tahapan-tahapan proses pembelajaran ya, kalau diberikan asesmen, maka nantinya asesmen ini dia akan bisa mencocokkan apa yang mau direncanakan dalam pembelajaran tadi dengan kebutuhan siswa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dibuat untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil siswa. Kesiapan belajar ini maknanya cukup luas, bisa kesiapan secara fisik, ya, kesiapan secara psikis, begitu ya, secara psikis, fisik, ya, ataupun secara konten, ya, secara konten materinya itu dia sudah siap atau belum untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kita tahunya seperti itu, yaitu kita melakukan apa? Asesmen diagnostik. Minat di sini diartikan adalah kesukaan. Kesukaan siswanya apa begitu. Siswa sukanya apa, tertariknya apa, nah ini dikatakan dengan minat. Dan profil siswa di sini adalah menggambarkan sejauh mana siswa tadi, misalnya ya, kalau kita kasih contoh tentang belajarnya ya, tentang gaya belajarnya itu mau seperti apa, apakah dia suka audio, apakah dia suka visual ataupun suka kinestetik. Ini adalah profil siswa. Jadi gambaran siswanya itu seperti apa. Kalau misalnya apakah dia itu di rumah mau seperti apa. Kalau belajar di rumah, apakah dia belajar di rumah itu dengan orang tua, apa belajar sendiri, atau dengan media-media seperti YouTube, dan seterusnya. Itu adalah profil siswa. Jadi gambaran tentang siswa itu seperti apa. Nah, itu bisa kita berikan asesmen diagnostik. Nah, apa yang tujuan dari asesmen diagnostik ini ya? Yang pertama adalah mencocokkan rencana pembelajaran guru dengan kebutuhan siswa. Sebagaimana yang di awal tadi, bahwa asesmen diberikan tadi tujuannya apa? Tujuannya adalah Bapak Ibu sebelum merancang suatu pembelajaran, maka diberikanlah terlebih dahulu asesmen diagnostiknya tadi. Supaya apa? Supaya pas dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Nah, itu harapannya seperti itu ya, dari asesmen diagnostik yang kita berikan.
Contoh ya, Bapak Ibu ingin nanti anak-anak belajarnya mau seperti apa. Nah, maka kita bisa memberikan asesmen diagnostik tentang gaya belajar. Kita berikan di situ beberapa butir pertanyaan yang menggambarkan tentang gaya belajar siswa. Nah, begitu kita berikan asesmen, kemudian kita olah, ternyata disimpulkan bahwa dari sekian siswa, taruhlah 100%, yang 20% itu suka audio, yang 70% itu suka kinestetik, ternyata hanya 10% saja yang suka visual. Maka disinilah ya Bapak Ibu merencanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ya tentu saja tadi ya mengetahui kesiapan, belajar, minat, dan profil siswa. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini kaitannya yang sangat penting sekali, bahwa asesmen diagnostik ini nantinya bisa menjadi awal pijakan Bapak Ibu guru di dalam memulai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang jenis asesmen diagnostik itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah non-kognitif. Nah, sekarang bagaimana pemodelan asesmen diagnostik itu? Kalau yang kognitif tadi, kalau kita ingin menggali tentang kompetensi materi atau pengetahuan, ataupun keterampilan ya, yang terkait dengan konten materi yang kita berikan. Jadi sejauh mana penguasaan materi yang sudah pernah kita berikan, ataupun sejauh mana keterampilan siswa di dalam kompetensi tadi, nah itu bisa kita gali. Nah, itu adalah kognitif. Kemudian misalnya kalau kita tidak memberikan bentuknya tes ya, tapi kita hanya melakukan kegiatan analisis dokumen begitu. Nah, maka kita bisa melihat dokumen portofolio siswa ya, dari misalnya kelas 7 misalnya semester 1 gimana, semester 2 gimana, kelas 8 semester 1, semester 2 dan seterusnya. Ini kita bisa lihat ya. Kita bisa melihat dokumen dari portofolio siswa tadi. Itu termasuk asesmen diagnostik kognitif. Adapun kalau kita kepingin ya mengobservasi hasil belajar siswa dengan mengamati hasil belajar siswa selama ini juga masuk dari asesmen kognitif. Meskipun tidak kita lakukan tes begitu ya, tapi kita bisa melihat dengan analisis dokumen ataupun observasi dari hasil belajar siswa. Karena itu juga sudah bisa menggambarkan ya bagaimana kesiapan belajar siswa, profil siswa, minat siswa. Nah, adapun yang kognitif ya, yang pertama kita bisa cari tentang gaya belajar siswanya seperti apa, minatnya seperti apa, karakternya seperti apa siswa tadi, pergaulan siswanya ketika di rumah, itu kita bisa berikan asesmen. Nah, ataupun bagaimana tentang pemanfaatan sumber belajar, misalnya YouTube-nya, dari TikTok ataupun dari hal yang lain yang kaitan dengan sumber belajar, pemanfaatan sumber belajar, ini bisa kita ujikan ya kalau kita pengen tahu. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya kita juga bisa bertanya ya tentang aktivitas siswa di rumah. Apakah siswa itu di rumah itu membantu orang tua, atau belajar, atau misalnya tidur, atau main HP dan seterusnya, kita bisa gali di situ. Nah, ini kalau barangkali ini bisa bermanfaat untuk pelajaran-pelajaran yang lain, misalnya PPKN atau pelajaran agama, begitu. Nanti kita juga bisa manfaatkan seperti ini di asesmen non-kognitif. Nah, sekarang kita lihat kapan melaksanakan asesmen diagnostik tadi. Yang pertama adalah bisa kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Jadi misalnya pertemuan pertama misalnya, maka kita bisa lakukan sebelum pertemuan pertama. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Misalnya kita selesai topik materi itu, nah mau kita beralih ke topik materi berikutnya, kita bisa melakukan asesmen di topik terakhir ya, sebelum kita mulai di topik yang pertama ya, pertemuan pertama gitu. Ataupun misalnya kita bisa melakukan asesmennya itu di pertemuan pertama ya, sebelum kita melaksanakan di pertemuan kedua. Jadi hasilnya tadi nanti kita olah. Nah, untuk apa kita merencanakan pembelajaran untuk pada pertemuan yang kedua.
Kemudian yang kedua adalah saat memulai pelaksanaan pembelajaran. Jadi misalnya pada kegiatan pembukaan atau kegiatan pendahuluan kita berikan asesmen ya, asesmen diagnostik yang sifatnya ringan-ringan saja. Jadi tidak perlu sampai terlalu berat, karena sifatnya asesmen diagnostik itu kan sebenarnya asesmen formatif. Jadi kita ingin segera mendapatkan hasilnya. Jadi tidak terlalu berlama-lama di dalam mendapatkan hasil dari asesmen diagnostik tadi. Kecuali kalau misalnya kita kepingin adakan untuk semacam penelitian ya, itu mungkin butuh waktu yang lama ya. Tapi kalau misalnya dalam praktek pelaksanaan keseharian ya sifatnya ringan. Dan memang tuntutan dari asesmen formatif adalah sebisa mungkin sifatnya ringan. Jadi segera kita bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian yang ketiga, jika melihat dokumen ya, maka bisa dilakukan setiap saat ketika diperlukan. Jadi misalnya kita bisa menganalisis ya dokumen portofolio, dokumen hasil belajar siswa tadi kita bisa analisis. Nah ini kita setiap saat saja. Kalau misalnya kita memang membutuhkan, oh besok saya kepengen bagaimana ya saya merencanakan pembelajarannya tadi, maka saya ingin lihat dulu kebutuhan siswanya itu seperti apa ya. Saya analisis dari portofolio, dari hasil belajar siswa, saya observasi, saya amati, oh ternyata seperti ini. Nah sudah, berarti kita bisa merencanakan untuk pertemuan berikutnya itu mau seperti apa. Kemudian yang keempat juga bisa dilakukan dengan memberikan tes lisan ya. Jadi kita berikan pertanyaan yang ringan saja sebelum pembelajaran. Misalnya kalau kita pengen membelajarkan operasi bilangan bulat, maka kita boleh ya kita tanya ke siswa bentuknya perkalian, itu, atau misalnya penjumlahan yang berbentuk bilangan bulat negatif, kita bisa tanya kepada para siswa. Oh, ternyata banyak yang tidak bisa, misalnya perkalian itu hanya 10% saja yang bisa. Oh, berarti kita di dalam merencanakan pembelajaran nantinya ya, maka kita lebih pelan-pelan ya. Jadi kita tidak terburu-buru ya. Jadi kita sederhana ya di dalam membelajarkan tersebut. Kemudian yang kelima juga kita bisa menggunakan observasi, pengamatan tadi. Pengamatan dalam arti kita mengamati keseharian ya. Di sini observasi di sini maksudnya kita mengamati keseharian siswa. Jadi bukan kita mengamati dokumen, tapi kita mengamati perilaku siswa. Ya. Ataupun kita juga bisa wawancara. Jadi wawancara di sini dalam arti luas ya. Bisa wawancara dengan wali kelasnya, dengan orang tua siswa, ataupun dengan siswa itu sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan asesmen diagnostik untuk kepentingan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Ini kapan dilaksanakan? Ya setiap saat saja. Ketika mau diperlukan, kita bisa menggali data dulu ya tentang asesmen diagnostik ini. Nah sekarang apa perbedaan dari asesmen diagnostik dengan pretest ya? Nah sekarang kalau asesmen diagnostik tadi itu adalah kita menggali informasi atau materi apa yang sudah dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Jadi apa yang sudah dikuasai oleh siswa itu apa? Maka kita berikan asesmen diagnostik. Nah adapun pretest di sini adalah kita menggali informasi sejauh mana materi yang akan diberikan oleh guru tadi sudah dikuasai dulu oleh siswa. Nah jadi bedanya tadi, kalau yang diagnostik itu materi yang kita teskan, yang kita ujikan adalah sudah dipelajari dulu oleh siswa. Namun kalau yang bentuknya pretest, maksud dalam arti di sini pretest, berarti kita menguji siswa untuk materi yang belum diajari. Makanya ketika ada pretest diiringi dengan apa? Post-test. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari apa begitu. Kita tes dulu, ternyata banyak siswa yang tidak bisa. Maka setelah kita melaksanakan pembelajaran, barulah kita berikan post test. Ternyata kok tidak bisa juga, oh tidak ada peningkatan. Nah seperti ini adanya pretest dengan post test. Meski demikian ya, seringkali pretest di sini adalah dimasukkan ke dalam asesmen diagnostik. Jika asesmen tadi dibagi menjadi 3 kategori ya, diagnostik, formatif, sama sumatif. Jadi yang pretest tadi adalah masuk yang diagnostik. Diagnostik ini sering
sering dituliskan kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah pre-assessment. Nah, sekarang kelayakan dari asesmen diagnostik. Bagaimana cara membuat asesmen diagnostik ya, yang bentuknya tes begitu ya, yang layak. Yang pertama perlu dipedomani bahwa asesmen diagnostik tadi sifatnya ringan ya. Jadi cukup dengan 10 sampai 20 soal saja ya. Dengan tujuan apa? Supaya koreksinya menjadi lebih mudah. Kemudian untuk yang soal kognitif ini dianjurkan ya untuk 20%. Ini soalnya di kelas berjalan. Jadi kalau misalnya kita kepingin memberikan asesmen diagnostik kelas 7, maka yang 20% tadi itu di kelas 7, yang 60% itu di kelas di bawahnya, berarti kelas 6, kemudian 20% itu di kelas 5. Jadi kelas 5 20%, kelas 6 60%, kelas 7 yang berjalan adalah 20%. Kalau kita ngujinya di kelas 8 berarti ya 20% kelas 8, 60% kelas 7, 20% kelas 6, dan seterusnya. Nah, kemudian idealnya ya, layaknya ya begitu bahwa pada opsi pilihan ganda ini tidak asal ya, tetapi bisa kita tuliskan dengan kalau misalnya ABCD begitu, ada satu yang paham utuh, 2 paham sebagian, dan 1 tidak paham. Jadi misalnya seperti ini ya, kita kasih contoh, hasil dari negatif 2 pangkat 4 plus dan seterusnya ini ya adalah titik-titik. Nah, yang pertama buat opsi jawaban benar dulu. Misalnya ketemunya negatif 26, ini opsi benar. Nah, kemudian kita membuat opsi yang paham sebagian. Jadi tidak langsung misalnya negatif 26 terus pilihan berikutnya 26, bukan seperti itu, tidak. Jadi tidak asal untuk membuat pengecohnya. Jadi pengecohnya ini juga tidak asal-asalan. Tapi misalnya kita menghitung sebagiannya itu salah. Misalnya kita hitung min 2 pangkat 4 benar, min 3 pangkat 2 benar, tetapi min 2 pangkat 3 yang di dalam kurung ini dibuat salah ngitungnya. Jadi misalnya ini min 16 ditambah 9 dikurangi 8 ya. Ditambah 8. Kan salah, kan semestinya apa? Negatif 8. Nah, perhitungan seperti itu kan ada yang salah. Maka kita tuliskan di paham sebagian. Ataupun yang di sini min 2 pangkat 4 itu siswa ngitungnya bukan negatif 16 tapi dihitung 16. Nah, jadi 16 ditambah negatif ditambah 9 ditambah negatif 8 dikurangi 11. Jadi yang 3 ini benar, yang min 2 pangkat 4-nya yang salah. Nah, itu kita tuliskan di opsinya. Nah, adapun salah semuanya berarti hanya asal ngitung saja. Nah, asal ngitung salah semuanya begitu. Nah, sehingga nanti akan ketahuan kalau siswa tadi jawabnya di opsi-opsi tertentu, di paham sebagian, oh ternyata dia paham sebagian, masih ada yang salah. Tapi masih ada yang betul. Tapi kalau jawabnya di C misalnya negatif 22 berarti dia tidak paham sekali. Jadi membuat opsinya itu ditulis dulu kunci jawaban benarnya, terserah mau diletakkan di mana ABCD-nya, kemudian opsi yang berikutnya adalah perhitungannya itu ada yang benar ya, tapi berikutnya salah, ataupun awalnya salah tapi yang bawah-bawahnya benar. Nah, itu paham sebagian. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin menganalisis dari asesmen diagnostik kognitif ya, yang pertama adalah ya tentu saja dibuat uji validitas dan reliabilitas butir soal. Jadi kita membuat soal, apakah sudah valid atau tidak, begitu kita tanyakan ke ahlinya, bagaimana soal ini, kita juga bisa nanya kepada Bapak Ibu Guru. Nah, kalau sudah soal jadi, kelayakan dari sisi materi ataupun dari sisi kebahasa Indonesiaannya, apakah layak ini dibaca oleh siswa atau mudah siswa memahami atau tidak. Nah, kalau sudah kemudian kita uji reliabilitasnya ya. Dengan apa? Dengan pembandingnya, misalnya siswa yang serupa begitu. Nah, kita uji apakah bagaimana reliabilitasnya, apakah
reliable atau tidak. Nah, itu idealnya ya kalau kita ingin menganalisis asesmen diagnostik. Nah, kemudian yang kedua, tiap opsi tadi sudah saya sampaikan ya, kalau pilihan ganda ya dibuat satu paham utuh, dua paham sebagian, satu tidak paham. Kemudian yang ketiga, uraian juga demikian ya. Ketika uraian kita mengidentifikasi hasil jawaban siswa juga kita kategorikan seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar nilai betul salah tidak, tapi dia betul berarti paham utuh. Dia nulis rumusnya salah, terus bawah-bawahnya benar, berarti dia tidak paham karena dari rumus saja dia sudah salah. Dia sudah betul rumusnya betul, kemudian langkah-langkahnya ada yang salah lagi, berarti dia paham sebagian. Kemudian yang keempat, ini lakukan interpretasi dan tindak lanjut. Jadi ketika siswa tadi menjawab ya pilihannya kok D misalnya, berarti dia interpretasinya dia sesuai tadi paham ya mengenai operasi perpangkatan. Kalau paham bagaimana tindak lanjutnya, berarti dia bisa mempelajari KD berikutnya. Kemudian ternyata tadi hanya paham sebagian, berarti dia salahnya di mana? Bisa jadi dia salahnya di sini. Nah, min 2 pangkat 4 itu tidak dihitung min 16 tetapi 16. Nah, berarti dia harus dijelaskan ulang ya. Jadi akan diberikan materi terkait hal itu. Itu idealnya seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah hasil asesmen ini bisa dikategorikan perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir, ataupun yang lain ya. Misalnya perlu pembimbingan, kemudian berikutnya lagi misalnya cukup, ya tingkatan lagi baik, tingkatan lagi adalah baik sekali. Itu bisa dibagi seperti itu. Nah, silakan untuk pengkategoriannya disesuaikan dengan siswa begitu. Ya, terima kasih. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.